Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Amazon Event Bridge ya. Nah, kalau sebelumnya kita sering pakai CloudWatch, kita udah mengenal yang namanya adalah CloudWatch Event ya. Jadi kalau kita lihat di sini, CloudWatch Event ini sekarang adalah Amazon Event Bridge ya. Jadi Event Bridge itu sebenarnya adalah CloudWatch Event tapi udah dengan fitur tambahan. Contohnya adalah custom event bus ya dan third party event source. Jadi bisa dengan diintegrasikan dengan layanan third party, misalkan Zendesk dan kemudian skema registry untuk mendukung event driven arsitektur atau application ya. Nah, jadi kita kali ini akan pakai yang namanya Amazon Event Bridge ya. Nah, bagaimana sih Event Bridge itu bekerja? Secara garis besar, kalau kita lihat di sini, Amazon Event Bridge ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini bisa event source-nya itu bisa dari AWS Service, bisa dari custom apps, bisa dari software as a service, bisa juga dari microservices. Jadi sumbernya ini banyak ya. Nah, kemudian di sini kalau dulunya kan cuma default event bus. Sekarang kita bisa buat event bus kita sendiri, custom event bus maupun partner event bus. Kemudian di sini kita bisa set up rule ya, set up aturan untuk memfilter ya, misalkan pesan yang masuk kita mau filter. Kalau field ini mengandung misalkan apa? Kita filter baru kita kirimkan ke target. Target itu bisa banyak ya. Salah satunya adalah AWS Lambda, SNS, EC2 Action, API Gateway, API Destination dan sebagainya ya. Nah, oke. Nah, kalau untuk fungsi lebih detailnya bisa dibaca di ini ya, benefit and features dan use case-nya. Nah, saya akan pakai default event bus saja dulu, kemudian saya akan create rule ya. Nah, kalau kita lihat di sini ketika create rule ada pattern. Pattern itu bisa dua, event pattern sama schedule ya, event pattern sama schedule. Nah, kita coba lihat dulu event pattern. Event itu artinya segala sesuatu yang terjadi di AWS Cloud ya, di sistem cloud kita. Misalkan itu apa? Kita bisa lihat di sini. Predefined pattern by service. Nah, kita bisa pilih. AWS contohnya adalah auto scaling. Nah, auto scalingnya eventnya apa? Ketika instant launch atau terminate. Nah, instantnya yang bagaimana? Kita bisa pilih spesifik. Grupnya apa? Itu event. Ketika terjadi event scaling. Bisa juga misalkan di certificate manager. Event tab-nya apa? Misalkan eventnya kalau ACM certificate-nya ya, AWS Certificate Manager, certificate-nya udah mau expired. Nah, dia bisa uh, mengemit satu event ya. Bisa juga kita lihat di sini uh, kita lihat EC2 misalkan. Kita lihat EC2. Nah, ini juga ada misalkan ketika ada snapshot atau kalau kita lihat di sini ada state change notification. Misalkan saya berubah ke state-nya adalah ke stop. Jadi kalau ada instant kita yang stop, nah dia akan mengemit satu event ke event bridge sini ya. Jadi ini ada banyak lagi ya. Bisa juga service partnernya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dengan Zendesk, bisa juga dengan untuk monitoring Datadog. Ya, ini cukup terkenal ya. Nah, mungkin untuk event pattern ini akan saya buat di video terpisah ya, di kesempatan yang lain. Kali ini kita akan pakai schedule. Nah, schedule ini artinya dia bisa menginvoke target kita. Kalau kita lihat target kita, ada Lambda, ada API Gateway, ada Code Pipeline, ada SNS Topic, SQSQ, dan sebagainya. Dan bisa dijalankan secara periodik atau kita bisa schedule. Contohnya, fixed rate, misalkan tiap menit, tiap jam, atau tiap hari, misalkan tiap satu hari, misalkan kita bisa isi di sini. Oke, nah contohnya seperti ini. Oke, kemudian juga bisa cron expression. Nah, kita bisa pakai cron. Tapi cron di sini ada 6 di sini, ya. Ada 6 required field. Kalau kita lihat di sini ada 6. Kalau kita lihat di sini, ya, ada 6. Oke. Nah, sedangkan kalau cron ini biasanya saya pakai ini cron tab guru, ini ada 5. Nah, 6 itu apa aja? 6 itu yang pertama dari paling kiri itu adalah menitnya, kemudian jam, hari, bulan, hari,
Senin sampai Minggu, dan tahun. Ya, jadi kita bisa buat ini schedule-nya. Misalkan ya, kita bisa buat misalkan 0, 10, ini semua bintang aja, misalkan seperti ini. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat next 10 trigger date ini adalah hari ini 28 Mei 2021 jam 10 ya. Nah, jadi kalau di local time artinya jam 5 sore. Ya, ini adalah GMT ya. Jadi kita bisa isikan cron expression kita di sini ya. Nah, kemudian kita bisa pilih target di sini ya. Targetnya lambda function. Misalkan lambda functionnya adalah stop EC2. Kita bisa pilih version sama aliasnya. Mau version mana? Kebetulan belum ada versioning. Aliasnya pun kebetulan fungsi ini belum ada. Saya buat version sama aliasnya. Kemudian kita bisa configure input ya. Nah, di sini match event atau bisa juga ini parts of match event. Bisa juga melakukan transformasi di sini. Ya, jadi event bridge ini memang sangat banyak ya fitur-fiturnya, tapi kita pilih ini aja, match event dulu ya. Kemudian kita bisa buat retry policy-nya, kemudian juga ada dead letter queue-nya ya. Ini juga kita pakai default aja semua ya. Kemudian kita bisa kasih tag ya. Kemudian kita create ya. Nah, sebelum kita create event bridge rule-nya, nah kita lihat dulu skenario-nya, contohnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita akan pakai Amazon Event Bridge untuk melakukan scheduling. Jadi tiap Senin, ya tiap Senin sampai Jumat pada jam 8 pagi, Amazon Event Bridge ini akan menginvoke Lambda function ini yang udah punya execution role untuk start EC2 instant yang tagnya env atau environment-nya sama dengan dev atau development. Ini saya singkat aja. Kemudian pada sore harinya jam 6, tiap Senin sampai Jumat, saya akan invoke Lambda function ini untuk stop instant ya dengan tag env sama dengan dev. Karena kenapa? Di office hours Senin sampai Jumat aja EC2 instant yang tagnya dev itu dipakai untuk melakukan testing. Sesudah jam kantor, instant ini nggak dipakai lagi. Jadi kita coba matikan untuk menghemat biaya. Ya, oke. Jadi kita start pada jam 8 pagi dan stop pada jam 6 sore. Ini contoh use case-nya. Tentunya bisa disesuaikan ya di sini. Nah, saya ada create dua lambda function. Yang pertama adalah start EC2 instant, yang kedua adalah stop EC2 instant. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini start EC2 instant, saya pakai library Boto3 instant list-nya. Kenapa kita pakai list? Karena instant yang tag-nya dev itu bisa banyak ya. Jadi kita instant ID-nya mau kita taruh di list. Dan fungsi Boto3 untuk start instant itu, nah parameternya juga adalah list. Ya, jadi kita buat list kosong dulu, kemudian kita client sama dengan Boto3 client EC2. Kemudian kita pakai describe instant, tapi kita pakai filter di sini. Ya, kalau nggak filter berarti semua instance kita muncul. Jadi saya filter dulu di sini. Custom filter ya, di mana name-nya yang tag-nya key-nya itu adalah environment, values-nya itu sama dengan dev ya. Tag-nya environment ya, key-nya environment, values-nya itu adalah dev. Kemudian kita describe instant. Nah, hasilnya kita simpan ke respon. Nah, respon ini banyak sebenarnya ya, respon ini banyak, tapi kita cuma butuh instant ID-nya. Makanya di sini saya ambil di sini for reservation in response reservations. Karena kenapa? Nanti kita lihat hasil responnya ini. Makanya ini saya komen. Karena pertama kali ketika kita buat fungsi, ya saya biasanya print dulu biar tahu formatnya bagaimana. Kemudian saya ambil field yang saya butuh saja. Nah, di sini kemudian di tiap instant, for instant in reservation instances di sini, maka append ke list tersebut yang tadi kosong. Kemudian kita panggil fungsi start instances, instant ID, instances list. Kemudian kita print aja di sini. Starting instances di sini ya. Jika jadikan string ya instant listnya. Jadi ini fungsi untuk startnya di sini ya. Nah, kalau mau lihat responnya, nah kurang lebih adalah seperti ini ya. Ini sebelum jadikan lambda ya. Ya, ini pakai fungsi Python biasa. Nah, di sini kalau saya panggil, ini saya nggak lakukan operasinya,
saya print respon, hasilnya adalah seperti ini. Nah, reservationsnya. Jadi ini saya parsing tadi, ya, yang ini tadi, ya. Jadi ini bisa di apa dulu, di copy paste dulu ke JSON editor online. Nanti kita lihat mau pakai file yang mana, ya. Oke. Nah, jadi kita bisa tes aja fungsinya dulu ya. Kita coba lihat dulu. Di sini saya udah ada satu dev VM01. Ya, saya pilih di sini. Di kemudian tag-nya ini di sini adalah env-nya ini adalah sama dengan dev ya. Kalau kita di sini ya, env-nya adalah sama dengan dev. Nah, ini kondisinya adalah stop. Saya refresh dulu ya untuk pastikan bahwa kondisinya betul-betul stop. Nah, ini stop. Saya coba panggil fungsi ini untuk memastikan bahwa fungsi ini udah berjalan ya. Saya tes saja. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini dia udah starting instant ya. Oke, di sini bisa kita lihat starting instant D657. Kalau kita refresh di sini, oke, nah ini udah running ya. Nah, sekarang kita coba yang stop instances. Nah, stop instant ini sebenarnya juga sama ya, juga sama. Yang bedanya di mana? Semua ini sama. Yang kita ambil dulu instant ID yang punya tag env-nya sama dengan dev. Nah, bedanya cuma di sini. Stop. Kalau tadi start di sini ya. Kalau tadi ini adalah start, di sini adalah stop. Kita coba tes. Oke. Oke, stopping instant yang tadi, karena cuma satu aja. Jadi kalau instant ada dua, berarti dia akan stop dua-dua. Ada lima, dia akan stop lima. Ya, tapi harus diingat di sini, lambda-nya ini, ya, kalau kita di sini configuration, nah permission-nya ini harus kita kasih di sini. Nah, di sini, ya, di sini harus kita kasih permission. Yang pertama adalah ke CloudWatch log, ini untuk logging saja. Yang kedua adalah saya kasih hak akses ke EC2. Kita lihat role dokumennya. Ya, role dokumennya namanya lambda start dev instances. Kita coba lihat. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh. Harusnya instantnya udah stop ya di sini ya. Oke, udah stop ya. Berarti fungsi kita yang start ini, oke, sama yang stop ini udah berjalan baik. Nanti kita cukup buat event bridge rule-nya saja. Ya, kita lihat dulu ke sini. Nah, di sini polisinya adalah lambda start dev instant. Kita lihat di sini polisinya, polisi summary-nya. Kita lihat JSON. Nah, JSON-nya saya buat di sini. Nah, adalah seperti ini. Saya allow untuk EC2 start instant. Jadi boleh start instantnya. Resource-nya adalah semua instant di sini. Tapi ada condition-nya. Condition-nya adalah string equal. Ya, EC2 resource tag, ya, tag ya, resource tag dalam hal ini adalah EC2 tag yang env-nya sama dengan dev, key-nya env, value-nya sama dengan dev. Jadi kita kasih hak aksesnya jangan berlebih ya, jangan berlebih. Jadi kita cukup kasih hak aksesnya sesuai dengan yang diperlukan saja. Dalam hal ini dia cukup start EC2 instant, tapi yang tag-nya adalah env sama dengan dev. Jadi ini adalah prinsip list privilege ya. Jadi ini bisa pakai condition. Principal, action, resource, condition. Kalau IAM itu ya, PARC ya. Demikian juga dengan yang stop instant, ini bedanya cuma di sini. Stop instant, tapi tidak bisa stop semua instant. Cuma instant yang tag-nya env sama dengan dev. Ya. Nah, sekarang kalau udah, kita bisa lihat di sini. Nah, saya udah buat dua di sini. Saya masih disabled. Start dev instant. Ya, kita coba lihat di sini. Role-nya adalah start dev instant. Ya, statusnya masih disable. Event busnya default. Nah, event schedule-nya ini, ya, ini bisa kita edit sebenarnya. Oke. Nah, saya pakai event pattern. Nah, sekarang adalah jam 12.31 ya, jam 12.31. Kita mau hidupkan tiap Senin sampai Jumat ya. Tapi tadi kan jam 8. Nah, ini kita coba kita simulasikan ya. Jamnya sekarang 12.31. Kita coba 12.33 ya. Jadi ini adalah 3 ya. Oke, 33. Oke.
Jamnya adalah 12 kurang 7, 5 ya. Kemudian kita lihat dulu field-nya di sini day of month, month day of week. Oke, day of month, day of month ini, kemudian ini bintang, kemudian 2 sampai 6, kemudian bintang. Oke. Oke, ini nggak muncul ya. Saya coba copy dulu, fix rate dulu. Saya coba di sini. Oke, sample event. Oke, kita coba update ya. Nah, parameter schedule expression is not valid ya. Jadi di sini ada yang sesuatu yang belum tepat di sini ya. Jadi kita lihat dulu di sini dia harus dipisahkan oleh white space ya. Jadi misalkan kita ubah lagi 33 5 tanda tanya bintang, kemudian eh, Monday to Friday, kemudian bintang. Oke. Nah, kalau dia nggak muncul contohnya seperti tadi, berarti ada error di sini. Kalau kita update di sini. Nah, ini ada error di sini. Ya. Jadi kita coba lagi dulu. Ya. Kita coba bintang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, oke, harusnya sih muncul. Kalau kita lihat di sini. 00, 0, 10, bintang, 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 bintang. Nah, ini nggak muncul. Kalau nggak muncul, di save juga nggak bisa. Jadi saya cancel dulu ya. Kadang harusnya udah bener ya. Tapi dia saya terkadang ketemu error. Nah, ini udah bener. Nah, seperti ini. Coba kita ubah. Sekarang 33, saya coba ubah ke 35. Oke. Kemudian jamnya 3, saya ubah ke 5. Oke, berarti kita coba local time zone 12.35 ya. Ininya adalah 2 sampai 6. Oke, 2 sampai 6. Kemudian kita lihat lagi. Ini kita ubah menjadi tanda tanya. Nah, seperti ini. Udah sesuai ya. Jadi Mei 12.35 ya. 28 aja kalau kita lihat di sini. 29.30 enggak. Karena kenapa? 29.30 itu adalah hari Sabtu sama Minggu. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 5 sama tanggal 6 itu juga enggak ikut. Karena kenapa? Itu adalah Sabtu Minggu dan seterusnya ya. Jadi ini bisa kita save, saya ubah aja jadi 36 ya. Oke. Targetnya adalah lambda function start dev instant. Kita coba update ya. Oke. Nah, nanti kita lihat berubah gak? Kita enable. Oke. Nah, statusnya enable 12.36. Sekarang adalah 12.35. Kita lihat kena trigger gak nanti? Ya, di sini. Sekarang 12.35. Oke, kemudian kita lihat yang stop ya. Ini kita copy aja, saya copy aja. Kita lihat yang stop. Yang stop itu kita edit ya. Saya edit di sini. Nah, di sini kita pakai ini aja. Kita pakai sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat 12.36 kena trigger gak ya? Oke. Ini masih 12.35 ya, masih stop ya di sini. Kemudian yang ini kita coba jadi 38 ya. Ya, 38. Oke, sama kita update. Kemudian kita enable. Oke. Nah, udah 36 ya. Nah, kalau udah 36, kita juga bisa lihat di lognya di sini. Ya, lognya kita cari yang namanya start start dev instant ya. Nah, kalau kita lihat di sini udah jalan belum ya? Kita refresh dulu. Oke, nah ini ya, ada ke trigger ya. 12.36 kita lihat dulu. Nah, di sini udah jalan. Kita bisa lihat lognya ya di sini. Ya.
kita bisa lihat lognya di sini. Oke, jadi nama log grupnya ini adalah AWS Lambda start dev instant ya. Jadi udah start. Jadi kalau kita lihat di sini udah start harus nih. Ya, udah running ya. Nah, 12.38 ya. Dia harusnya itu dia akan stop ya. Karena stopnya tadi kita buat adalah di sini ya. 12.38, 5 tambah 7, 12.38 ya. Oke, kita tunggu bentar sampai ke 12.38. Oke, udah 12.38 ya. Kita coba lihat di sini, kita refresh ya. Sambil kita lihat lognya. Berarti log group, kita kembali, kita cari yang stop ya. Stop dev instant. Oke, ini ya 12.28 ya. Harusnya 38 ya. Coba. Ini belum masuk apakah? Kita cek aja instantnya. Kita refresh. Kita cek di sini harusnya adalah 38 ya. Harusnya udah jalan. Oke, nah ini lagi stopping ya. 12.38 dia udah stopping. Jadi kalau kita lihat lognya di sini ya, nah ini dia. Yang tadi. Ini yang tadi kita coba, ini yang 12.38 ya. Jadi kalau kita lihat lognya, nah kita bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, selain lihat di sini kan ada namanya log groupnya ya di sini ya. Jadi ada namanya log group sama ada namanya log stream. Nah, di sini log groupnya adalah namanya AWS slash lambda slash fungsinya. Nah, tadi pun saya bisa pantau di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau kita start sama stop, nah ini bisa langsung pantau di sini ya, di CLI. Jadi perintahnya adalah seperti ini. AWS logs tail nama log groupnya baru follow. Nah, jadi ini yang tadi ya. Kalau gini, jadi bisa kita pantau di sini. Jadi nggak perlu buka konsol juga bisa, management konsol juga bisa. Oke, nah sekarang kita coba lagi. Misalkan kita udah stop ya tadi ya, kita coba start lagi. Oke, kita start lagi, kita refresh. Oke, dia pending ya di sini ya. Artinya dia adalah dari stop pending dulu baru ke running nanti ya. Coba refresh lagi, bentar lagi udah running. Oke, ini udah running. Nah, sekarang kita mau coba stop ya. Nah, ini masih saya pantau ya di sini. Nah, kita klik stop, kita lihat lognya masuk gak ya. Oke, ini yang stop, kita tes. Oke, kemudian kita lihat. Oke, nah ini lognya udah masuk ya. Oke, jadi selain pakai management console, salah satunya adalah bisa dengan menggunakan yang namanya CLI juga ya. Jadi bisa kita pantau lognya di sini. Oke, jadi harusnya ini udah di stop ya. Kalau kita lihat di sini, kita refresh lagi. Oke, ini udah stop ya kondisinya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya tadi ya. Jadi jamnya itu disesuaikan aja. Jadi untuk cepat tadi kita buat selang waktunya pendek aja. Jadi itu kurang lebih bagaimana kita men-schedule task dengan menggunakan Amazon Event Bridge ya. Dalam hal ini targetnya adalah Lambda. Jadi Lambda itu bisa kita program atau kita buat code-nya untuk melakukan apapun. Tapi dalam hal ini kita buat simple aja adalah satu untuk start dan satu untuk stop ya. Jadi demikian video kali ini. Mungkin di video yang lain ya saya akan bahas mengenai eh, yang mengenai event ya di sini ya, yang event pattern ya. Dimana hari ini kita cuma membahas yang schedule. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.